bis-shadiqi wal wafa. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin hadirat dan teman-teman yang kami muliakan, Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman suku, budaya, dan agama yang luar biasa banyaknya. Hal ini menjadikan negara kita sebagai negara yang unik lagi menarik. Akan tetapi, saudara-saudara tercinta, sungguh menyedihkan perbedaan yang menjadi rahmat untuk kita semua disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab sebagai akar dari perpecahan, akar dari perselisihan, akar dari permusuhan. Hanya dikarenakan perbedaan sukunya, perbedaan agamanya, perbedaan warna kulitnya. Masalah ini dapat menghambat bangsa kita menjadi bangsa yang maju lagi jaya. Kita umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini, kitalah yang harus memahami konsep-konsep keberagaman, konsep-konsep toleransi, agar nantinya kita menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia anti perpecahan dan penuh kedamaian. Atas dasar inilah, maka tertarik hati kami untuk menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai landasan pertama, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana
Rasulullah memanggil para sahabat kemudian memperingati mereka dengan tegas untuk tidak sekali-kali mereka berbangga dengan keturunan-keturunannya dan merendahkan orang-orang tak berdaya. Hadirin dan hadirat umat Nabi Muhammad yang terhormat, menurut Profesor Dr. Suresh Shihab dalam tafsirnya Al-Isbah halaman 617 menjelaskan kepada kita bahwa kata syu'uban dan qabail merujuk kepada struktur sosial yang paling besar dan beragam, yakni nation state. Demikian pula yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Said Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, yakni pada jilid 10 mulai halaman 401 hingga 402 yang mengungkapkan bahwa kata dita'arafu memiliki arti kehormatan, menuntut kita untuk hidup saling kenal mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, apalagi perpecahan antar umat beragama. Padahal pepatah juga mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang tentu tak cinta. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya yang mulia, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha la yanzuru ila sudurikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sebagai sarana untuk memperkuat bangsa kita, bukan malah membuat kita berbeda dan saling menghina, membuat kita terombang-ambing di dalam bencana. Maka sebagai solusi, marilah sama-sama kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerahimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin dan hadirat calon penghuni surga. Dalam kitab Babun Nuzul fi Asbabil Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Sayuti, dalam tafsirnya Jalalain halaman 234 menjelaskan kepada kita bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kisah Asma binti Abu Bakar. Asma mendatangi Rasulullah kemudian meminta
Lalu Asma meminta pendapat Rasul. Ya Rasulullah, bolehkah aku berbuat baik kepadanya sedangkan ia seorang musyrikah? Lalu Rasul pun menjawab, ya tentu saja boleh. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang kafir yang tidak memerangi agamamu sehingga kamu merasa terkucil, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu sehingga kamu merasa terpencil. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbud dini ilallahi hanifiyah samha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Islam yang benar itu merangkul bukan memukul. Islam yang benar itu menghargai bukan memaki. Islam yang benar itu mendidik bukan menghati. Islam yang benar itu meredam bukan memendam. Islam yang benar itu mengilhami bukan pula menghakimi. Demikian pula yang diungkapkan oleh Abu Ja'far At-Tabari dalam kitabnya Jalalain, dalam kitabnya Jami' Al-Bayan fi Ta'wilil Quran pada bab 8 juz 23 mulai halaman 321 hingga 322, menjelaskan kepada kita bahwa kalimat al-tabarruhum wa tuqsitu ilaihim yang bermakna Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang kafir dimanapun dan kapanpun selagi mereka berlaku santun. Betul hadirin? Betul hadirin? Hadirin hadirat rahimakumullah, keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sebagai wadah untuk memperkuat bangsa kita, menyatukan bangsa kita demi tanah air yang maju lagi jaya. Uraian demi uraian telah kami sampaikan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, menghormati dan menghargai serta memahami keberagaman merupakan perwujudan sikap iman yang benar, yakni rasa persatuan dan kesatuan antar warga negara. Kedua, perpecahan dan perselisihan tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali kehancuran dan azab dari Yang Maha Kuasa. Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf